Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayani Hasanah, NPM 1911060162, kelas 5B Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran evolusi, hereditas, dan variasi. Sebelum kita ke sejarah pemikiran evolusi, kita harus tahu apa itu pengertian evolusi. Evolusi adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Evolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sejarah pemikiran evolusi. Di sini ada teori-teori tentang para ahli mengenai evolusi. Yang pertama, teori katastropisme, yaitu keanekaragaman yang muncul punahnya melalui hidup makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Yang kedua, teori ini dikenalkan oleh George Cuvier 1796 sampai 1832, seorang paleontologi ilmu fosil. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Yang kedua, teori Lamarck. Teori Lamarck juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Awal abad ke-19, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tumbuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar, use dan disuse. Yang ketiga, percobaan Weismann. Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan oleh keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi, dan keturunannya yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa teori Lamarck itu tidak benar, karena perubahan sel tubuh berpengaruh terhadap lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck itu salah. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Yang keempat, teori Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Bentley di Kepulauan Galapagos. Catatan penelitiannya dituliskan dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Prinsip pokok teori Darwin adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang bervariasi. Yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau.
Yang ketiga, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin menggambarkan fenomena ketiga hal itu melalui contoh yang terkenal, yaitu gambaran perkembangan leher jerapah. Yang pertama, populasi jerapah panjang lehernya berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang kedua, terjadi seleksi alam dalam hal mendapatkan makanan, jerapah berleher pendek akan mati. Dan yang ketiga, seleksi alam berlanjut sehingga menghasilkan generasi jerapah seperti sekarang. Hereditas adalah pewarisan ciri fenotipe dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh genetik dari indukannya. Dampak dari penurunan sifat mulai dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, sampai penyakit warisan. Dan yang terakhir, variasi. Variasi berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antara populasi, aliran gen, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.